Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 223601008, dan di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Fauzia tentang Jeko Donuts dan Coffee. Yang pertama ada isi sejarah berdirinya Jeko Donuts dan Coffee. Jeko Donuts dan Coffee didirikan oleh salah seorang pengusaha salon asli Indonesia bernama Johnny Andrean. Ide untuk mendirikan Jeko Donuts dan Coffee berawal dari kebiasaan Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis di Amerika Serikat. Kala itu Johnny gemar mencicipi berbagai donat khas Amerika. Dari kegemarannya tersebut, Johnny mulai terinspirasi untuk memenuhi bisnis donat khas Amerika. Jeko merupakan brand donat asal Indonesia yang pertama kali menerapkan konsep dapur terbuka atau open kitchen. Donat Jeko dibuat dengan rasa yang berbeda daripada donat umumnya di Indonesia. Rasa donat terinspirasi oleh salah satu franchise donat di Amerika. Konsep toko juga dibuat sebagai dapur terbuka sehingga konsumen dapat melihat proses pembuatan donat Jeko, dari mencampurkan bahan-bahan baku sampai menjadi donat siap dijual. Di sini ada produk Jeko Donuts dan Coffee. Keunggulan dari segi produk yang dimiliki oleh Jeko adalah donat basah yang tidak dimiliki oleh Dunkin Donuts dan semua varian donatnya kering. Karakter masyarakat di Indonesia sendiri lebih menyukai makanan ringan, yang lembek dan berminyak. Jeko Donuts mempunyai visi sebagai merek terkemuka di dunia. Selain itu, Jeko juga ingin menjadi trendsetter dalam segmen bisnis donat dan kopi, serta menjadi perusahaan yang sesuai dengan orang-orang yang ingin menggapai sebuah mimpi. Jeko Donuts telah menjadi bagian lifestyle masyarakat perkotaan di Indonesia, mulai dari kegiatan ulang tahun, sekedar berkumpul bersama keluarga atau teman reuni, sampai dengan rapat kerja. Semua dapat dilakukan di Jeko Donuts, tapi brand awareness dan positioning sudah dilakukan dan dilalui dengan baik oleh Jeko. Secara pasti Jeko Donuts berhasil menjadi salah satu produk top of mind di benak masyarakat Indonesia. Dan di sini ada beberapa varian donat Jeko dan J-Coffee. Kedua, ada analisa 7P marketing mix. Yang pertama ada produk dari Jeko. Produk Jeko dikenal dengan produk donatnya yang lezat dan membuat ketagihan. Donat Jeko disajikan dengan topping dan isiannya macam-macam serta menarik. Selain menjual donat, Jeko juga menjual kopi sebagai teman makan donat. Price atau harga produk yang dijual Jeko, donat dan kopi. Kita tahu bahwa Jeko selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Untuk memuaskan pelanggannya, Jeko menggunakan bahan-bahan baku yang memiliki standar tinggi untuk menghasilkan kualitas donat dan kopi yang bagus, dan menghasilkan cita rasa yang enak dan nikmat. Yang ketiga ada place atau lokasi. Sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa produk donat dan kopi yang dijual Jeko merupakan kopi yang mempunyai kualitas premium dan harga yang relatif tinggi. Dengan demikian, penempatan gerai Jeko mempunyai faktor-faktor tertentu yang dipertimbangkan. Contohnya, di Indonesia, Starbucks biasanya ada di daerah pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat jajanan makanan, mal, dan destinasi pariwisata. Yang keempat ada promotion atau promosi. Jeko sering melakukan promo-promo untuk menarik perhatian pelanggannya. Promo yang dilakukan sendiri terdiri dari promosi yang ditetapkan untuk semua gerai dan promosi yang dilakukan oleh kebijakan gerai itu sendiri. Promo melalui sosial media untuk di Indonesia sendiri juga menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain. Dan juga ada website katalog untuk melihat promosi yang diberikan oleh Jeko. Yang kelima ada people atau orang. Jeko Donuts dan Coffee percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan. Menjaga kualitas produk dapat dilakukan dengan pemeriksaan kebersihan berkala, menjamin berjalannya SOP yang dimiliki, melakukan training karyawan yang berkaitan dengan produksi. Selanjutnya ada physical advice atau bukti fisik. Citra yang kuat akan memberikan keuntungan perusahaan dalam jangka waktu lama dan dapat mempertahankan konsumen. Terdapat beberapa usaha untuk mempertahankan konsumen, salah satunya dengan cara memberikan kualitas
pelayanan yang unggul. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut. Untuk memenuhi keinginan pelanggan, Jeko Donuts & Coffee memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik dapat dilihat dari salah satu dimensi pelayanan dari segi bukti fisik, yaitu dengan konsep interior yang nyaman dan bersih sehingga membuat para konsumen betah. Yang ketujuh ada proses. Proses produksi donat Jeko menggunakan mesin-mesin canggih yang diimpor langsung dari Amerika. Tidak hanya mesinnya, bahan bakunya pula hampir 50% diimpor dari luar negeri. Seperti coklatnya diimpor langsung dari Belgia. Bahan-bahan bakunya, susunya pun diimpor langsung dari Selandia Baru. Tidak hanya itu, bahan kopi bubuk pun diimpor langsung dari negara Italia dan Costa Rica. Hal inilah yang membuat Jeko Donuts & Coffee ditempatkan pada produk premium berkualitas tinggi di pasar donat Indonesia. Selanjutnya ada analisa pasca marketing. Yang pertama ada customer, keinginan dan kebutuhan pelanggan. Nilai dari sebuah pelanggan akan membantu mendongkrak keberhasilan suatu produk. Maka konsumen menginginkan atau mengharapkan Jeko Donuts & Coffee lebih menekankan kualitas produk dengan ketentuan halal atau bersaing secara positif dan mempertahankan apresiasi yang didapatkan dan lebih memberikan inovasi-inovasi baru dalam varian donat dan kopinya, lebih memberikan harga yang sesuai. Yang kedua ada cost atau biaya. Penentuan harga produsen ke konsumen lebih berharap bahwa Jeko Donuts & Coffee lebih memberikan harga sesuai yang diterima di pasaran dan memberikan produk yang berkualitas tetapi dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada convenience atau kenyamanan. Yang pertama membuat proses yang sederhana, simpel untuk diakses ke konsumen yang menjadi pelanggan kita. Yang kedua membuat pelanggan sangat nyaman dalam berbisnis atau mendapatkan produk dan layanan kita. Yang ketiga, perusahaan harus menjadikan pelanggan mitra dengan selalu memberi lebih dari yang dibutuhkan dan mampu memenuhi insight mereka. Yang keempat, menghargai dengan berbagai cara atas kesetiaan dan loyalitas pelanggan kita dengan berbagai program loyalitas seperti pemberian promo atas aktivitasnya selama ini. Yang kelima, cobalah untuk selalu ada mencari terobosan baru atau breakthrough untuk bisa memberikan pelanggan loyal dengan produk dan layanan yang semakin lebih baik. Yang keempat, communication atau komunikasi yang baik sesama produsen konsumen lebih membangun hubungan yang lebih baik dan bisnis yang dijalani lebih terasa mudah. Selanjutnya ada segmentasi pasar Jeko Donuts & Coffee. Yang pertama ada segmentasi geografis. Wilayah pemasaran Jeko Donuts & Coffee saat ini tak hanya di Indonesia akan tetapi juga meluas ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Jeko Donuts & Coffee cenderung menyasar wilayah urban. Kedua, segmentasi demografis. Umur 18-45 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Jeko Donuts & Coffee menyasar kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup modern yang menggemari aktivitas sosial berupa hangout di kafe serta menggemari makanan dan minuman dengan brand premium. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap penggunaan atau tanggapannya terhadap suatu produk. Segmentasi ini dibedakan atas dasar kesempatan penggunaan, manfaat yang dicari, status pemakai, dan tingkat pemakaian. Selanjutnya ada strategi marketing communication. Yang pertama ada strategi below the line yang mereka aplikasikan dalam hal promosi dinilai cukup efektif sehingga target pasar yang mereka tuju tercapai. Yang kedua, konsep pengembangan produk yang inovatif dari konsep produk Jeko dan Donuts Coffee dalam mengikuti perkembangan dan mengantisipasi perubahan serta dinamika yang terjadi. Yang ketiga, penataan dan interior yang artistik dan lifestyle serta fasilitas pada gerai sangat mendukung dari penciptaan image yang mereka kreasikan terhadap produknya yang merupakan bagian dari gaya hidup. Yang keempat, aktivitas corporate social responsibility sebagai salah satu bagian dari metode promosi yang mereka terapkan dinilai cukup bermanfaat dalam menciptakan image bagi perusahaan dan berdampak bagi penjualan. CEO brandingnya kuat membuat Jeko Donuts & Coffee semakin dapat memperluas usahanya bahkan sampai ke
pasar Asia. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, persepsi konsumen di Indonesia sebagai besar masih menganggap bahwa brand dari luar negeri, khususnya dari Amerika dan Eropa, merupakan produk dengan kualitas dan inovasi unggul dan dijual dengan harga yang lebih murah di pasaran. Brand dalam negeri dipersepsikan sebagai brand kualitas rendah dan kurang inovasi dengan harga yang relatif mahal. Pemakaian brand dari luar negeri dapat memberikan citra spesifik bagi pemakainya. Brand dengan citra spesifik akan memberikan asosiasi tertentu di benak pelanggan. Persepsi dan loyalitas konsumen ditentukan oleh seberapa kuat brand yang ditawarkan. Jeko Donuts hadir dengan branding restoran Amerika dengan konsep open kitchen yang easy going. Hal ini dipilih sebagai salah satu upaya J2 Johnny Andrean dalam melakukan penetrasi pasar dan merebut market share donat Dunkin Donuts di Indonesia dan Asia. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.